Organisasi perbankan. 1. Pengetahuan tentang bank. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha. Karakter dan ciri utama bank syariah. 1. Berdimensi keadilan. 2. Jaminan. 3. Menciptakan rasa kebersamaan. 4. Bersifat mandiri. 5. Persaingan sehat. Model organisasi bank. Bank syariah disusun sesuai dengan tipe bank dan strategi pelaksanaannya. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi 1. Model desentralisasi, yang kedua model sentralisasi, yang ketiga model kombinasi. 3. Struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, yang membedakan keharusannya adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai syariah. Yang keempat, perbandingan antara bank syariah dan konvensional. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut ini. Saya Rahma Dewi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai produk-produk perbankan syariah. Pada umumnya, produk-produk perbankan syariah dibagi menjadi 3, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penggunaan jasa. Pada penghimpunan dana dibagi lagi menjadi 2 prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah adalah titipan dari pihak satu ke pihak lainnya, baik individu atau secara badan hukum, yang harus benar-benar dijaga dan dapat diambil setiap saat ketika penyimpan menghendakinya. Prinsip wadiah dibagi menjadi 2, yaitu giro wadiah dan tabungan. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah di mana dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan tabungan adalah simpanan yang dapat diambil setiap saat dengan syarat tertentu, namun tidak dapat diambil menggunakan cek atau bilet giro. Prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah perjanjian atas suatu pembagian di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab untuk mengelola dana, dan hasil dari pembagian tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah secara kesepakatan bersama sejak awal. Pada prinsip mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu deposito dan tabungan. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Kemudian tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah di mana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Kemudian penyaluran dana. Pada penyaluran dana dibagi menjadi 3 prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip ujroh, dan prinsip bagi hasil. Prinsip jual beli dibagi menjadi 3, yaitu murabahah. Yang pertama murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dari proses pengadaan barang. Murabahah dapat dibagi menjadi 2, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Kemudian istisna, yaitu akad jual beli antara al-mustasni atau pembeli dan as-sani atau produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-masnu atau barang pemesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Kemudian selanjutnya adalah salam. Salam adalah pembelian suatu produk komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu, atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan sebagai imbalan atas pembayaran segera. Selanjutnya prinsip ujroh. Prinsip ujroh dibagi menjadi 2, yaitu ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh adalah akad sewa-menyewa antara pemilik makjur
atau objek sewa dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dan yang terakhir adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis pembagian di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut. Kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqaidah atau investasi terikat. Kemudian secara konsep mudharabah dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu mudharabah pada funding dan mudharabah pada financing. Kemudian musyarakah. Musyarakah menurut Bank Indonesia, musyarakah adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha pihak lain. Oke, saya Muhammad Fatoni akan melanjutkan penjelasan tentang pengantar dan konsep dasar perbankan syariah. Untuk selanjutnya ada poin ketiga, yaitu penerimaan jasa keuangan. Yang pertama ada wakalah. Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah memiliki beberapa prinsip, di antaranya adanya pemberi kuasa atau mewakil, penerima kuasa atau wakil, objek yang diwakilkan atau taukil, dan ijab qabul atau sigot. Wakalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, wakalah mutlaqah adalah wakalah yang tidak terikat dengan syarat tertentu selain syarat dari Islam, tidak terbatas waktu, dan tidak terikat dengan keadaan tertentu. Yang kedua, wakalah mutlak muqayyadah adalah wakalah yang terikat dengan syarat tertentu dan terbatas waktu. Yang kedua ada kafalah. Kafalah berasal dari kata kafala yang artinya menanggung. Maksudnya jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Rukun kafalah ada 4, yaitu yang pertama pihak penjamin atau kafil, yang kedua pihak yang dijamin atau makful, yang ketiga objek penjaminan atau makful alaih, yang keempat ada ijab qabul atau sigot. Jenis kafalah ini ada dua, yaitu yang pertama kafalah bin nafsi. Untuk yang ini ada keharusan bagi pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia jamin kepada orang yang dia berikan jaminan atau makfulah. Yang kedua adalah kafalah bil mal. Pada dasarnya kafalah ini adalah jaminan pembayaran utang atau pembayaran barang. Biasanya digunakan oleh bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan tertentu. Kafalah bil mal ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kafalah bitaslim adalah jaminan yang digunakan untuk pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Yang kedua, kafalah al-munjazah adalah jaminan yang diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan waktu. Yang ketiga adalah kafalah al-mu'alaqah. Yang ini jaminannya dibatasi waktunya, bisa sebulan, setahun, dan seterusnya. Yang ketiga ada hiwalah. Hawalah atau hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Syarat-syarat terjadinya hawalah adalah 1. Kerelaan dari muhil atau orang yang berhutang. 2. Adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhtal
yang haknya diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, keberadaan hutang tetap dalam jaminan atau dijamin pelunasannya. Yang keempat, adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang atau muhtal atau muhal alaih dengan orang yang mengalihkan hutang atau muhil. Jenis-jenis hawalah ini ada dua, yaitu satu, hiwalah muqayyadah adalah hiwalah yang terjadi saat orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada muhal alaih dengan mengaitkannya pada hutang muhal alaih. Yang kedua, hiwalah mutlaqah adalah hiwalah yang terjadi saat orang yang berhutang memindahkan hutangnya pada muhal alaih tanpa mengaitkannya pada hutang muhal alaih padanya. Yang keempat, rohen atau jaminan utang atau yang dikenal dengan gadai. Maksudnya ialah menahan salah satu harta milik nasabah atau rohin sebagai barang jaminan atau marhun atas pinjaman yang diperoleh dari kantor gadai. Harta milik nasabah ini harus yang mempunyai nilai ekonomis. Rukun-rukun rohin ada beberapa, yaitu harus adanya akad atau ijab qabul, akid atau yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai. Harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan, dan barang itu harus dalam keadaan baik dan tidak bermasalah. Yang kelima, al-qor atau pinjaman kebajikan untuk dana talangan. Al-qor adalah akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar dana yang diterimanya. Rukun al-qor ada 4, yaitu satu, adanya peminjam atau muqtarid. Yang kedua, adanya pemilik dana atau pemberi pinjaman atau muqrid. Yang ketiga, adanya dana. Yang keempat, ijab qabul atau sigot. Syarat terjadinya al-qor adalah adanya kerelaan dari dua pihak melakukan akad dan dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal. Dalam pelaksanaannya di perbankan, qor biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah untuk menyumbang sektor usaha kecil atau mikro, ataupun membantu dalam hal masalah sosial. Yang keenam adalah as-sof. As-sof adalah jual beli valuta asing atau jual beli mata uang. Dulu uang hanya berupa emas dan perak. Uang emas disebut dinar dan yang perak disebut dirham. Zaman sekarang uang juga bisa berupa nikel, tembaga, ataupun kertas yang memiliki nilai ekonomi. Rukun dari as-sof ini ada beberapa, diantaranya penjual atau bai, pembeli atau mustari, mata uang yang diperjualbelikan, nilai tukar atau si'rosof, dan ijab qabul atau sigot. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.